Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khairan kepada Ustaz Haris yang telah menyampaikan materi kajian fikih yang ke-10 kita pada malam hari ini. Alhamdulillah ya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya bisa menulisnya di kolom chat atau membuka mic ya dan langsung bertanya. Silakan, apakah ada? Masih ada cukup waktu ya, sekitar 12 menit. Mudah-mudahan karena tadi yang disampaikan panjang, mudah-mudahan enggak kepanjangan ya, jadi malah bingung bertanya. Iya. Mau menanyakan yang mana gitu. Tapi kalau Sebenarnya memang nggak Ana ada ditanyakan, ya silakan. Afan, Ustaz, ada pertanyaan terkait ini, apa namanya, terkait membasuh kepala ya. Kalau misalkan apa namanya dalam kondisi gitu kekurangan air, lalu itu kan mengusap kepala dari depan ke belakang, lalu kembali lagi ke depan gitu. Nah, kalau kekurangan air itu bagaimana, Ustaz? Maksudnya airnya itu tidak cukup untuk membasuh kepala gitu kan, di sana dikatakan kepala, bukan bagian rambut gitu. Iya, jadi yang Terus, diperintahkan itu kan wamsahu biru'usikum. ya. Jadi mengusap, jadi bukan membasuh. Jadi mengusap itu berbeda dengan membasuh. Jadi kalau membasuh itu kan harus menyiramkan, membutuhkan banyak air. Tapi kalau mengusap, ya wamsahu biru'usikum, itu tidak membutuhkan banyak air. Jadi tidak membutuhkan banyak air. Jadi yang penting itu tangan basah. Basah itu nggak harus basah basah gitu ya. Jadi yang penting itu ada air yang menempel di dalam tangan yang digunakan untuk mengusap. Maka itu sudah menyempurnakan aktivitas mengusap. Jadi mengusap kepala itu tidak membutuhkan banyak air sebenarnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau memang air, jadi Rasulullah SAW itu beliau itu wudhu itu hanya membutuhkan 1 mud air. Ya, jadi 1 mud air itu 1 genggam air. Jadi kalau dalam ukuran sekarang itu mungkin kurang lebih sekitar 250 atau sekitar 300 mililiter lah ya. Jadi atau inilah ya kayak aqua gelas itulah. Iya. Nah, jadi itu beliau cukup dengan air sebanyak itu untuk wudhu. Sementara mandi beliau itu sekitar 4 sampai 5 mud. Ya. Nah, jadi sebanyak mandi beliau itu ternyata cukup dengan jadi kalau berarti sekitar 1 liter. Jadi 1 liter sampai 1,5 liter. Jadi 1 botol air minum yang ukuran 1, liter itu cukup untuk mandi. Ya. Nah, jadi walaupun memang ini menunjukkan ini ya bahwa kita berhemat di dalam penggunaan air, tentunya dalam kondisi memang keterbatasan air itu memungkinkan. Jika memang nggak ada air ya tadi, maka nggak disyaratkan atau nggak diperintahkan untuk wudhu. Nanti kita akan masuk pada pembahasan tayamum jika tidak ada air. Silakan kalau ada yang lain. Silakan apabila ada yang bertanya terjadi. Oke, karena tidak Kalau ada. nggak ada, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan disampaikan secara ini juga nggak apa-apa disampaikan saja. Misalnya, jadi barangkali
pada kesempatan malam hari belum muncul ya pertanyaannya, baru setelah selesai kajian itu muncul pertanyaannya, itu boleh. Nanti silakan disampaikan ke panitia, ke teman-teman yang di mataku. Nanti insya Allah kita bisa jawab pada pertemuan berikutnya. Itu juga boleh. Ya. Oke. Sebelumnya Ustaz Afan, Ya. apa namanya? Ana ingin bertanya kembali gitu. Jadi terkait dengan tadi ya, apa kehematan air tadi. Kalau kita maksudnya ibaratnya kan sebelumnya itu sempat membahas kalau misalkan orang yang mampu gitu ya untuk mengeluarkan apa namanya, apa ya, ibaratnya dia orang kaya gitu. Lalu ketika dia apa namanya tuh tidak menggunakan sesuai dengan kadarnya gitu. Kayak misalnya beli makanan, dia tuh cukup mampu untuk beli makanan tersebut gitu, terus dia itu malah belinya yang murah gitu, kan dikategorikan pelit ya Ustaz. Nah, dalam kondisi banyak air lalu kemudian dia menggunakan air yang sedikit, apakah itu dikategorikan pelit juga atau bagaimana? Jadi pelit Itu itu mungkin. adalah menggunakan sesuatu yang atau menahan dari pemanfaatan sesuatu yang diwajibkan. Itu yang dikatakan sebagai pelit. Jadi kalau sesuatu itu yang kemudian diwajibkan, kemudian dia menahannya, maka itulah yang dikatakan sebagai pelit atau pikir. Dan itu menjadi aktivitas yang dilarang. Tetapi pemanfaatan atau pengeluaran harta terhadap perkara-perkara yang mubah ataupun sunnah, maka tetap pada hukumnya. Jadi kalau dia menahan dari yang sunnah, ya boleh-boleh saja. Artinya tidak melakukan, tidak membelanjakan untuk yang sunnah misalnya, ya itu boleh-boleh saja. Sebagaimana boleh-boleh saja untuk menahan atau tidak membelanjakan dari apa-apa yang mubah. Nah, jadi sehingga tadi, ya kalau kemudian berhemat dan itu memang sudah mencukupi, maka ya itu boleh-boleh saja dan itu tidak terkategori sebagai pelit atau tidak terkategori sebagai pikir. Jadi yang dimaksud dengan pikir itu adalah ketika memang dia menahan dari apa-apa yang menjadi kewajiban tanggung jawab dia. Kalau itu adalah perkara yang mubah saja ataupun sunnah, maka itu dia tidak terkategori sebagai pikir. Jadi boleh-boleh saja maksudnya tadi ya, misalnya airnya itu banyak, tetapi tetap berhemat itu ya boleh-boleh saja. Jadi akan mendapatkan keutamaan berhemat atau menghemat air. Tetapi kalau kemudian airnya banyak, kemudian melakukan atau menggunakannya untuk menyempurnakan wudhu, maka akan mendapatkan keutamaan menyempurnakan wudhu. Bagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah tadi? Jadi yang disebutkan tadi misalnya Abu Hurairah itu beliau membasuh tangan itu bahkan sampai lengan atas. Padahal kan sebenarnya cukup membasuh tangan itu sampai siku. Nah, karena tadi memang ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya untuk memperpanjang sinar, ya. Jadi orang-orang keutamaan dari orang yang melakukan wudhu itu adalah sempurnanya wudhu, itu adalah membaguskan wudhu, itu akan menjadikan semakin sempurna atau semakin bagus, itu sinarnya itu akan semakin panjang. Nah, itulah salah satunya yang dilakukan oleh Abu Hurairah, bahwasanya beliau memanjangkan tangan yang dibasuh, jadi maksudnya tidak hanya sampai siku, tapi sampai lengan atas, itu dalam rangka itu, karena memang ada dorongan atau ada hadis yang menyebutkan keutamaan untuk memperpanjang basuhan tadi. Ya, jadi kalau memang itu yang dikejar ya boleh-boleh saja akan mendapatkan keutamaan itu. Ya. Afan sedikit melanjutkan tadi, sebelumnya kan Ana sempat bertanya terkait dengan musab kepala ya. Nah,
apa namanya, tadi di hadis terakhir dikatakan kalau misalkan ada bagian yang tidak, pada bagian kulit di punggung kaki itu yang sebesar dirham yang tidak terkena air. Nah, kalau misalkan ketika mengusap kepala itu tadi, itu ketika mengusap kepala ternyata ada bagian yang tidak tersentuh atau tidak rusak gitu. Mungkin lagi sedang seperti ini, lalu ternyata bagian atasnya itu terangkat gitu, atau seperti, atau entah bagaimana. Terus apa namanya tuh tanpa sengaja dia tidak apa namanya tuh terusap dengan baik gitu. Itu bagaimana? Apakah dihukumi seperti hadis terakhir tadi? Begitu Ustaz. Iya, jadi ini pertama kembali kepada pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan wamsahu biru'usikum. Saya sampaikan tadi bahwa kata bi di dalam wamsahu biru'usikum itu ada yang memahami bahwa bi itu adalah litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Makanya ada yang memahami bahwa membasuh kepala atau bukan membasuh, mengusap kepala atau yang dimaksud dengan wamsahu biru'usikum itu adalah mengusap sebagian kepala. Makanya kan ada yang berpendapat gitu. Iya, iya. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa wudhu atau aktivitas wudhu dalam konteks mengusap kepala itu adalah cukup dengan mengusap sebagian kepala. Karena memahami bahwa yang dimaksud dengan wamsahu biru'usikum itu adalah mengusap sebagian kepala. Nah, kalau memang memahami seperti itu, maka ya cukup baginya membasuh sebagian kepala. Tetapi kalau memahami bahwasanya wamsahu biru'usikum itu sebagaimana yang dicontohkan di dalam hadis bahwasanya yang dibasuh itu adalah sampai ke belakang terus kemudian balik lagi ke depan, maka itu memang menunjukkan bahwasanya yang dibasuh pada bagian kepala itu adalah seluruh kepala. Walaupun memang bukan berarti yang mengusap ya. Jadi bukan seperti apa membasuh tadi. Jadi kalau membasuh tadi kan memang ya terbasuh gitu. Jadi mengusap itu akhirnya adalah cukup terusap. Jadi cukup terusap kepala. Jadi dengan menggunakan dua tangan, maka itu sebenarnya ketika dan kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam beberapa hadis, tadi mengusap kepala itu hanya cukup satu kali. Jadi ke depan belakang, terus kemudian belakang ke depan. Itu adalah satu kali usapan. Nah, jadi dengan dua tangan. Nah, itu menunjukkan bahwa itu sudah mencukupi sebenarnya. Jadi mengusap kepala itu nggak berarti harus mengusap sampai detail gitu ya. Jadi memang harus dipastikan semua bagian kepala itu terusap misalnya diuyel-uyel gitu kan semuanya. Ini nggak seperti itu. Jadi cukup hanya dengan ini maka itu menjadi terusapnya kepala sudah memenuhi wamsahu bi ru'usikum. Ya, tapi kalau memang ada ghalabatul dzon ataupun dugaan kuat bahwasanya ada yang terlewat, ya, dan yang terlewat ini yang termasuk mujzi. Jadi yang termasuk mujzi ya. Nah, jadi yang terlewat yang termasuk mujzi, maka yang wudhunya harus diulang. Karena yang dimaksud dengan mujzi yang mencukupi itu yang menjadikan syarat sahnya wudhu. Jadi kalau yang mujzi yang mencukupi itu tidak terpenuhi, maka berarti wudhunya itu nggak sah, harus diulang. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Wah, alhamdulillah. Pada kajian kali ini alhamdulillah sudah sampai jam 10 ya. Jam 10 lewat 2. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa ditanyakan di grup kajian fikih ya. Jadi insya Allah akan Anda sampaikan kepada Ustadz Haris apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang baru terfikirkan mungkin setelah mencerna gitu. Apa yang tadi Ustadz Haris telah sampaikan. Ya. Untuk mengakhiri kajian fikih kita pada malam hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan istighfar, astagfirullahaladzim,
dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Haris yang telah menyampaikan materi kajian fikih kita pada malam hari ini. Demikian yang bisa disampaikan kajian fikih kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung live ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Silakan bagi peserta yang lain bisa langsung live saja.